Baik, secara harga bicara mengenai saham-saham yang berbasis komoditas ataupun energi, secara harga saham dan juga nilai transaksi Bumi melewati BBCA beberapa waktu yang lalu. Analisa dari Anda mengenai saham yang satu ini seperti apa, Mas Enrico? Ya, jadi kalau untuk Bumi sendiri, saya rasa ada beberapa katalis dari ininya ya perusahaannya. Yang pertama adanya potensi turnaround yang ya sebenarnya sudah terjadi gitu ya, tapi belum direspon harga sahamnya. Bumi kembali mencetakkan laba dengan kenaikan harga batubara yang luar biasa di sejak tahun 2021 kemarin gitu ya. Dan juga yang kedua terjadinya restrukturisasi dari sisi perusahaan dengan konversi obligasi wajib konversi mereka menjadi saham, sehingga berpotensi menurunkan ini mereka ya beban bunga mereka. Jadinya kinerja mereka berpotensi untuk membaik di tahun ini dan kedepannya. Jadinya juga investor merespon positif untuk hal itu, seperti itu Mas Wiki. Oke, saat ini Bumi dibuka dengan masih melanjutkan kenaikan 0,6%, 171. Masih menarik untuk berinvestasi di saham ini? Ya, kalau menarik berinvestasi atau tidak dikembalikan lagi dengan investornya gitu ya. Karena yang pertama Bumi kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Investor harus melihat dulu nih apakah valuasinya masih masuk akal atau enggak dengan kenaikan yang signifikan ini walaupun terjadi kenaikan kinerja, dan juga melihat juga seberapa besar sih potensi perbaikannya. Oke, kita tinggalkan Bumi, kita beralih ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ada IHSG yang terpantau naik 0,37% ke kisaran 7.158. Paling tidak itu yang tercapture di menit pembukaan awal pukul 9 tadi. Jakarta Islamic Index naik 0,87% dan LQ45 juga menguat 0,34%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Adaro, BBRI, Telkom, dan juga Bumi dengan penguatan masing-masing 5,78%, 0,24%, 0,44%, dan 1,18%. Sementara top losersnya pemirsa di pagi hari ini adalah BBCA turun 0,92%, UNTR turun 0,15%, LP turun 2,38%, RICI turun 3,4%. Mas Enrico, tadi kan Anda bilang terkait dengan ketidakpastian yang masih ada saat ini, hindari yang korelasinya tinggi terhadap inflasi dan utangnya tinggi. Itu sektor yang seperti apa? Contohnya sektor transportasi ya Mbak ya. Sektor transportasi itu kan memakan cost BBM yang cukup besar seperti itu, dan juga ya level hutang tinggi gitu. Level hutang tinggi itu bisa dirasakan oleh semua sektor saya rasa. Dari consumer, dari pariwisata, dari manufaktur, semua bisa punya level hutang yang tinggi gitu. Oke, sementara Anda katakan menarik untuk masih melihat sejumlah komoditas, apalagi yang mungkin akan diuntungkan jika BBM ini naik, tapi beberapa di antaranya memang sudah melambung gitu ya. Strateginya gimana? Buy on weakness atau ya kejar saja karena masih ada potensi untuk tetap manggung sampai akhir tahun? Saya rasa harus diperhatikan dari sisi valuasi juga Mbak. Gitu. Jadi kita harus melihat margin of safety yang ditawarkan dari pembelian saham itu gitu ya. Seberapa besar diskonnya lah kasarnya. Jadinya kita lihat potensinya sebesar apa untuk kedepannya, asumsi kita, dan apakah valuasi yang saat ini itu masih masuk akal. Kalau seandainya kinerjanya bagus tapi valuasinya kemahalan, juga lebih baik untuk wait and see gitu ya, menunggu penurunan terjadi. Tapi kalau masih ada diskon, kenapa why not gitu? Kenapa kita nggak beli aja seperti itu? Baik, ada beberapa indikator-indikator yang memang perlu diperhatikan begitu ya sebelum kemudian masuk mengkoleksi saham-saham yang diinginkan begitu. Mas Enrico, terima kasih atas analisa dari Anda. Waktu kita terbatas, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Enrico. Sampai jumpa, selamat pagi.